Saudara, perang melawan praktik pungutan liar atau pungli layanan publik terus digerakkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu sejauh apakah aksi melawan pungutan liar sudah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia? Kita bahas bersama narasumber kami, sudah bergabung di studio Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch ICW, Febri Henry, dan lewat sambungan satelit kita juga terhubung dengan Kepala Bagian Penerangan Kabak Penum Polri, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul. Selamat petang, Mas Febri. Selamat petang. Saya langsung ke Pak Martinus. Pak Martinus, koreksi jika saya salah, ada 235 personil Polri di seluruh Indonesia yang terjaring karena diduga melakukan pungutan liar. Dari 235 personil itu, ada 3 wilayah yang terbanyak. Yang pertama Polda Metro Jaya, yang kedua Polda Jawa Barat, dan yang ketiga Polda Sumatera Utara. Betul demikian, Pak? Ya, Mas Aiman, bukan 235 personil ya, tetapi kasusnya 235. Artinya kegiatan penindakan oleh bidang propam di masing-masing Polda itu ada 235. Artinya orangnya lebih banyak, Pak? Tadi kalau yang 3. Ya, bisa lebih dari 235 karena ada satu kasus yang bisa 1 orang, ada yang beberapa orang juga. Artinya lebih dari 235. Oke, luar biasa. Dan betul tadi 3 wilayah Polda yang saya sebutkan adalah 3 besar di mana terjadi pungutan liar itu ada. Pertama Polda Metro Jaya, kedua Polda Jawa Barat, yang ketiga Polda Sumatera Utara. Ya, betul Mas Aiman. Ini dalam kurun waktu 3 bulan ya, dari tanggal 17 Juli sampai 17 Oktober ini. Oleh Divisi Propam Polri mengkompulir setiap penindakan, kemudian kita mempublish ada sekitar 235 kasus. Dari 235 kasus sudah dihitung belum Pak Martinus? Ada berapa orang yang diduga, masih diduga ya, terkait dengan pungutan liar ini? Ada berapa polisi? Ya, kalau detailnya saya belum melengkapi, tetapi saya pastikan lebih dari 235 kasus. Karena ada seperti di Polda Sumatera Utara itu, dari 4 kasus ada 8 orang ya. Oke. Kemudian ada di beberapa Polda 1 kasus ada 2 orang. Jadi memang lebih dari 235. Detailnya belum saya lengkapi. Kasus apa Pak Martinus yang paling banyak ada pungutan liarnya? Ya, di fungsi lalu lintas itu yang paling besar. Itu ada hampir 160 kasus ya. Wow. Dari 235 ini. Okay. 160 kasus itu diantaranya di lalu lintas ada 3. Pertama adalah dalam hal pembuatan SIM. Kemudian yang kedua di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Dan ketiga yaitu dalam melengkapi STNK dan BPKB. 3 itu yang dilakukan penindakan. Kalau pelanggaran lalu lintas itu yang seperti biasa selama ini menjadi pembicaraan, artinya damai di tempat. Kalau yang soal SIM dan STNK BPKB seperti apa, Pak? Ya, kalau di pembuatan SIM itu kan ada 3 potensi kerawanan ya. Pertama itu ada 1 ujian atau ujian teori dan ujian praktek yang materinya cukup sulit menurut beberapa pemohon SIM ya. Kemudian di situ juga ada kegagalan-kegagalan yang diterima oleh pemohon SIM itu ya 3-4 kali, kemudian mencari jalan pintas untuk bisa mendapatkan SIM. Yang ketiga adalah adanya calo-calo yang berkeliaran. Calo-calo ini tentu bisa saja mereka yang mencari sesuap nasi di sana, bisa saja itu yang memang ditunjuk oleh oknum-oknum anggota Polri yang ada di pembuatan SIM itu. Sehingga memang potensi kerawanan di 3 tempat ini kita identifikasi, kemudian dilakukan penindakan. Untuk STNK dan BPKB? Ya, itu saya kira itu bagian dari, sebenarnya kalau di STNK BPKB lebih transparan dan lebih ketat ya. Karena memang sistem online sudah demikian gampang ya dan mudah karena teknologi informatika juga ada di sana. Kemudian juga memang ada beberapa
misalnya loket-loket itu yang memang harus bersentuhan dengan petugas, sehingga ada upaya-upaya kita ke dalam untuk membenahi loket ini jangan terlalu banyak. Itu Mas Aiman. Oke, artinya 235 kasus yang tadi disebutkan tidak semuanya polisi yang terlibat, tapi juga ada orang sipil yang merupakan atau yang diduga disuruh oleh polisi tersebut untuk membantu kerja pungli mereka. Begitu ya Pak? Ya, begitu Mas Aiman. Pak Martinus, Mas Febri, ada tamu pemirsa kita dari Bekasi, Pak Andi, yang ingin menyampaikan keluh kesah Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih. Ya, silakan langsung Pak Andi. Di sini saya tidak memberikan pertanyaan, namun saya mengucapkan rasa terima kasih terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas masalah pungli, terutama kami dari kelas menengah ke bawah yang kami sangat rasakan. Punya pengalaman Pak Andi sebelumnya? Saudara, dan saya sendiri untuk urus KTP aja itu saya harus bayar 2 KTP itu sekitar 500.000. 2 KTP 500.000, di mana itu Pak Andi? Iya, di daerah Bekasi sini, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi? Iya, waktu pertama kali, dan juga di sini. Di kecamatan apa itu? Ya? Di kecamatan apa? Serang Baru. Kecamatan Medan Baru, Kabupaten Bekasi? Serang Baru. Serang Baru? Cikarang. Oh, Cikarang Baru, oke. Ya. Dan juga ini pemandangan yang saat ini ditampilkan Kompas TV sering terjadi di depan pertigaan wahana. Tapi saya pantau setelah ada berita-berita seperti ini sudah tidak ada lagi di pertigaan wahana. Saya ucapkan terima kasih mewakili masyarakat. Informasikan ke kami lagi Pak ketika masih ada pungli nanti. Terima kasih Pak Andi dari Bekasi. Lanjut ke Pak Rizal dari Jakarta. Silakan Pak Rizal langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rizal, langsung Pak Rizal. Pertama, kalau ada kasus yang berkaitan dengan pemerasan oleh Polda Metro Jaya itu apakah dijamin dan lewat siapa khususnya? Sebab kan kita nggak tahu mana kawan kan gitu. Maksudnya Pak Rizal mau melaporkan ada pungli atau pemerasan, tapi apakah Pak Rizal kemudian dijamin sebagai saksi begitu ya? Karena saudara saya hampir 1 miliar diperas. 1 miliar, gimana cerita itu Pak? Ya, ini yang kita panjang kali lebar kalau bicaranya. Buat supaya singkat supaya publik mengerti, kami mengerti juga. Gimana Pak Rizal? Intinya dia dalam proses pidana, saya nggak tahu salah apa tidak, mungkin dijebak atau gimana, saya juga nggak tahu. Cuman yang jelas proses hukumnya tidak didampingi pengacara dan sebagainya, bahkan kemudian ketika terjadi penekanan hukumnya, lalu kemudian ditawarkan solusi damai, ya kira-kira sebesar kurang lebih 1 miliar itu, lalu kemudian dia dilepaskan, tapi kemudian tanpa, kalau bahasa hukumnya entah itu didam atau di SP3-kan juga dia nggak tahu. Yang minta 1 miliar tuh oknum polisi ya? Iya, yang jelas pangkatnya tinggi dan beramai-ramai. Pangkatnya tinggi dan beramai-ramai. Ini di lingkungan Polsek, Polres, atau Polda Pak? Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya? Iya. Minta 1 miliar? Kurang lebih. Kalau dan sudah dikasih. Pangkatnya Pak, sebentar Pak, ini kebetulan ada Pak Martinus di sini, Pak Komisaris Besar Martinus Sitompul. Ya. Silakan apa yang disampaikan Pak. Pak Iman, saya minta nomor telepon Anda dan Pak Martinus, nanti saya akan berikan semua bukti-buktinya, namanya dan sebagainya. Oke, terakhir Pak, terakhir. Karena ini menyangkut keselamatan saya punya saudara. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal dari Jakarta. Pak Martinus, silakan ditanggapi Pak Martinus. Mas Aiman, mohon maaf, punten ini saya tidak dengar yang disampaikan penelpon terakhir, tetapi yang pertama Pak Andi saya monitor, mungkin ada kesulitan teknis di sini. Kira-kira apa yang disampaikan Mas Aiman? Mohon maaf. Ya, jadi begini Pak Martinus, bahwa ada Pak Rizal di Jakarta mengatakan bahwa ada saudaranya yang memiliki kasus di Polda Metro Jaya dan kemudian terjadi pemerasan di sana, dimintai uang 1 miliar rupiah untuk kemudian kasusnya selesai. Dan ketika saya kurang jelas juga tadi apakah uang itu 1 miliar itu diberikan atau tidak, tapi ketika diberikan kasusnya maka selesai. Tapi yang bersangkutan khawatir untuk mengungkapkan itu semua karena
khawatir kalau ada sesuatu nanti kepada dia dan kepada saudaranya? Apakah ada perlindungan? Tentu ada LPSK nanti, bisa dijawab oleh Mas Febri. Apakah ada kasus-kasus seperti ini yang juga dicium, ditengarai ada di Polda Metro Jaya dari hasil saber pungli ini di Polri, Pak Martinus? Ya, Mas Aiman, ada 160 di bagian lalu lintas, kemudian yang ranking pertama untuk tingkat Polda itu ada 22 di tingkat Polda Metro. Ada 3 hal yang mendukung bisa memudahkan melakukan penindakan ini. Ya. Pertama adalah akses informasi yang mudah yang diperoleh oleh masyarakat untuk melaporkan, meng-SMS, dan bahkan terakhir Polda Metro Jaya memiliki aplikasi Siap PMJ. Tentu ini memudahkan masyarakat untuk melapor. Yang kedua memang kegiatan yang pelayanan publik yang lebih luas sehingga memudahkan untuk para petugas Propam untuk melakukan penindakan. Yang ketiga tentu dalam hal ini integritas dari petugas Propam itu sendiri yang kalau bisa kita katakan kadang-kadang mereka melakukan penindakan untuk teman mereka sendiri. Sehingga 3 hal ini, satu adalah aplikasi yang memudahkan akses untuk memberikan informasi, dan kedua adalah pelayanan publik yang begitu luas, banyak, dan ketiga integritas dari anggota Polri dalam melakukan penindakan. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa apabila Bapak tadi yang memang merasa keberatan terhadap satu penanganan kasus di Polda Metro Jaya, silakan hadir ke bidang Propam Polda Metro Jaya. Saya kira kita datang sendiri kemudian melapor, itu pasti akan dijamin keamanan yang bersangkutan. Saya kira itu, Mas Aiman. Kita sekarang pasti sudah akan tidak dijamin bisa, keamanan yang bersangkutan. Artinya identitasnya itu disamarkan, tapi kemudian kasusnya tetap diusut, atau bagaimana Pak? Karena kan kita juga tahu ada LPSK, kita ada ada kekhawatiran di sana. Ya, dalam kasus-kasus untuk mengungkap atau memproses perkara, kita membutuhkan saksi. Saksi-saksi ini adalah saksi korban tentunya, atau saksi pelapor. Oke Pak, nanti kita akan lanjutkan Pak. Saya diminta untuk break dulu, kita break dulu Pak, sebentar Pak. Terima kasih Pak Martinus. Kita akan lanjutkan lagi saudara, tetap bersama kami di Kompas TV.